Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya kita hanya membahas kumpulan rumusnya saja. Di video ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal GLBB, GJB, GVA, dan GVB, ya. Contoh soal GLBB. Mobil yang awalnya diam bergerak dipercepat sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 20 detik adalah titik-titik kilometer. Jadi dari soal kita lihat mobil yang awalnya diam berarti V0-nya 0. Bergerak dipercepat berarti percepatannya positif 6 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh setelah bergerak 20 detik, berarti T-nya 20 detik. Ditanya jarak, rumus jarak menggunakan rumus GLBB pertama. Tinggal dimasukkan saja. SPO T setengah AT kuadrat positif karena dipercepat. 0 kali 20 ditambah setengah kali 6 kali T-nya 20. 0 kali 20, 0 kali 20, 0. Setengah kali 6, 3. 3 dikali 400. 4 kali 3, 12. Jadi 120, 1200 meter. Diubah ke kilometer. Dibagi 1000. Jadi hasilnya 1,2 kilometer. Contoh soal GVA. Seorang polisi menembakkan peluru ke udara dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah waktu yang diperlukan peluru mencapai posisi tertinggi dan berapakah ketinggian maksimum yang dicapai peluru ketika di udara. Jadi ada polisi menembakkan peluru ke udara dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. G-nya 10. Ditanya waktu yang diperlukan peluru mencapai ketinggian maksimum dan berapakah jarak yang diperlukan peluru mencapai H maksimum. Gunakan rumus Vt sama dengan V0 min Gt. Vt bernilai 0 karena ketika benda mencapai ketinggian maksimum, benda akan berhenti. Artinya benda tersebut tidak akan memiliki kecepatan. Sehingga Vt-nya 0. Masukkan Vt 0 sama dengan V0 min Gt. Dari sini, min Gt-nya pindah ruas ke kiri. Jadi positif kan? Makanya rumus V0 sama dengan G kali T. Kita akan mencari T-nya. Berarti rumus T adalah V0 dibagi G. 20 dibagi 10. 2 detik. Berapa ketinggian maksimum? Berarti kita pakai rumus GLBB yang pertama. V0T min setengah GT kuadrat. Ingat ya, semua rumus GVA itu negatif. Karena semakin ke atas sebuah benda, semakin ke atas, benda tersebut mengalami perlambatan. Makanya di sini tandanya negatif. Dimasukkan V0-nya 20, T-nya 2, dikurang setengah kali 10 kali T-nya ini tadi kita dapat di atas. 2 dikuadratkan. 20 kali 2, 40. 2 kuadrat, 4 kali 10, 40 dibagi 2, 20. Sehingga hasilnya 40 kurang 20, 20 meter. Jadi peluru itu selama 2 detik menempuh ketinggian 20 meter. Selanjutnya contoh soal gerak vertikal ke bawah. Jadi ada peloncat indah, meloncat dari papan renang, bisa kalian lihat sendiri, di mana papannya itu setinggi 8 meter. Kecepatan awal, jadi si peloncat indahnya memberikan suatu lompatan di mana kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Bila G-nya 10, tentukan kecepatannya saat menyentuh air. Ya. Di sini kita mendapatkan informasi dari soal bahwa ketinggiannya 8 meter. Kecepatan awalnya atau V0-nya 6 meter per sekon. G-nya 10. Ditanya kecepatan akhir. Nah, rumus GVB itu
itu semuanya positif, dari atas ke bawah, pastinya positif, karena semakin dekat dengan bumi, semakin besar kecepatannya, maka dipercepat. Makanya di sini rumusnya positif. Kita gunakan rumus terakhir ya, di mana VT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. V0-nya 6. 6 kuadrat tambah 2 dari rumus ditambah G 10 dikali 8. 6 kuadrat 36. 2 kali 10 2, Allahu Akbar. Salah ini ya. 2, benar-benar. 160 ini. 2 kali 10, 20 dikali 8 ini. Jadi yang benar 160 ya. Jadi 160 ditambah 36. Hasilnya 196. VT kuadrat, ada kata-kata kuadrat. VT kuadrat 196. Berarti VT saja itu diakarkan di sebelah kanannya. Akar 196 yaitu 14 meter per sekon. Jadi di sini ada angka 0 ya, 160. Jadi kecepatan akhir seorang peloncat indah ketika mengenai air kolam renang itu kecepatannya 14 meter per sekon. Makin besar ya, karena dia makin menuju bumi. Ada suatu percepatan gravitasi yang mempengaruhinya. Yang terakhir, ada kata-kata dari Bapak Fisika. Kata beliau, saya tidak memiliki bakat khusus, saya hanya ingin tahu. Jadi, Albert Einstein pernah mengemukakan bahwa beliau tidak memiliki bakat khusus. Tetapi karena besarnya rasa ingin tahunya terhadap sesuatu, sehingga dia mampu menemukan dan menciptakan segala rumus yang ada di fisika. Semoga kita semua sukses seperti Bapak Fisika. Dan semoga ilmunya juga berkah ya. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan semoga kalian semakin paham apa itu gerak lurus berubah beraturan, apa itu GVA, apa itu GVB, dan apa itu GLB. Sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.